Oke, kali ini saya berada di dalamnya Mbak Lolita kembali mengadakan acara menyambut Hari Ibu dengan tema Kelana Batik Tiga Negeri. Bagaimana acara-acara selanjutnya? Yuk kita simak bersama-sama. Hai guys, ini saya bersama dengan Mbak Lolita. Kali ini nih Mbak Lolita membuat acara lagi. Nih acaranya hari ini apa nih Mbak? Hari ini kita akan merayakan Hari Ibu di Perth dan mengambil tema untuk perayaannya adalah Kelana Batik Tiga Negeri. Kenapa saya ambil Batik Tiga Negeri? Karena Batik Tiga Negeri ini salah satu batik legendaris dari Solo. Dari Solo. Dari Solo. Dan kenapa legendaris? Kenapa kok pakai kelana? Karena Batik Tiga Negeri ini kononnya diwarnai di 3 tempat. Yang merah itu dari Lasem, kemudian warna coklat atau kuning dari Solo, dan birunya dari Pekalongan. Jadi prosesnya agak beda dengan batik-batik pada umumnya. Itu perbedaannya. Dan juga ini batiknya sedikit ada peranakan dari Cina ya Pak ya? Batik Tiga Negeri ini ada proses akulturasinya, di mana batik yang berasal dari Solo ini mendapat pengaruh dari budaya Cina, Eropa, dan tentunya ada Arab juga sedikit, dan Jawa yang paling kuat karena hampir semua latarnya itu adalah ukel, dan latarannya adalah lar-laran. Oke, Mbak Lolita, untuk proses pembuatan acara ini bagaimana Mbak? Nah, saya sangat beruntung sekali karena saya sebagai pecinta dan pemerhati batik dan atau wastra Indonesia pada umumnya, saya mendapatkan support dari Dharma Wanita Perth, kemudian juga mendapat dukungan penuh dari diaspora, Indonesian Diaspora Network Western Australia. Oke pemirsa, untuk acara berikutnya kita simak bersama-sama aja. Mati acara Kelana Batik Tiga Negeri, karena nanti akan ada Bapak Hartono, kolektor batik dari Jakarta yang sangat terkenal, akan berbicara mengenai koleksinya, juga koleksi saya. Wah, exciting banget ini. Oke, selamat menikmati. Selamat menikmati.
Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kediaman Ibu Lolita Hall. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara Kelana Batik Tiga Negeri. Perkenalkan, saya Novita Falis. Saya akan menjadi MC Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini. Indonesia sejak dulu kala tetapi acknowledge ibu-ibu and forgive me if I'm speaking in bahasa Indonesia. I think it's better that way. I will translate to you later on. In private. Yes, in private, and I'm sure I don't have anything too meaningful to say except for kok jadi bahasa Inggris ya. Saya di sini ingin sekali menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada Bu Lolita dan Bu Derek atas undangannya. Kesempatan bagi saya untuk bisa berkumpul dengan ibu-ibu semuanya, terutama dalam menyaksikan, mendengarkan cerita, sejarah, informasi sehubungan dengan sebuah karya Nusantara yang tentunya sangat kita banggakan. Kenapa saya sangat merasa tersanjung? Karena kain ini adalah salah satu simbol yang bisa kita jadikan panutan bersama, bahwa gabungan dari berbagai peradaban menjadi satu kesatuan yang demikian indah, ceria. Kalau dilihat dari warna-warnanya kan vibrant, ceria, menarik, cantik, dan tentunya membuat kita jatuh cinta. Saya yakin perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita semua, apabila kita selesaikan bersama-sama, kita gabungkan menjadi sebuah penyelesaian, sebuah solusi, pada akhirnya akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang semakin kuat, semakin mampu menghadapi tantangan di masa depan, semakin besar lagi dari namanya, kemampuannya, dan kehebatannya. Jadi ini merupakan suasana yang sangat tepat, disampaikan dengan sederhana, santai, tidak sederhana juga sebenarnya ya, cukup sangat-sangat. Ini buat saya sangat luar biasa karena seorang Ibu Lolita bisa menyelenggarakan acara seperti ini terus menerus, Bu. Jadi saya sangat menghargai sekali, Bu. Tidak banyak orang yang bisa melakukan seperti ini, apalagi di luar negeri. Kita haus dengan sejarah-sejarah dan informasi seperti ini. Jadi terima kasih. Saya tadi sempat bilang sama Ibu bahwa saya merasa seperti di Alice in Wonderland ya. Mungkin kurang tepat ya, Alice in Wonderland bukan di Indonesia kan ya. Tapi rasanya itu seperti dekat, sangat memberikan kedekatan dengan tampilan yang sangat menarik, keceriaan yang seperti ini menambah keinginan kita untuk semakin mendalami warisan Nusantara, tidak saja dalam kain tentunya, tapi hal lain, sejarah, seperti tari-tarian, termasuk sejarah-sejarah yang sebetulnya datang dari bangsa lain. Tadi sudah ditunjukkan juga oleh Pak Alex, itu semuanya menjadi satu kesatuan yang nantinya akan semakin mempersatukan kita lagi sebagai bangsa. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas undangannya, atas kegiatan seperti ini. Saya harap kegiatan seperti ini terus dilakukan, semakin mendekatkan kita lagi dengan suasana seperti sekarang, kecantikan ibu-ibu semuanya, kebaikan, keramahan, dan penerimaannya. Terima kasih banyak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat berhari ibu ya, berhari ibu. Selamat berhari ibu, selamat berdiskusi untuk warisan Nusantara. Mudah-mudahan di depan kegiatan seperti ini saya juga bisa ikut selalu. Terima kasih. Satu kehormatan bagi saya untuk bisa diberikan kesempatan bicara. Temanya Batik Tiga Negeri, tapi ada satu kebetulan yang saya pikir luar biasa sekali dalam hari ini buat kami mewakili budaya Jawa. Ada 3 sebetulnya acara yang kita lakukan. Yang pertama yaitu
sebetulnya tanggal 20 adalah Hari Kesetiakawanan Nasional. Wow, berarti kita Oke, lalu kemudian Hari Ibu tanggal 22, sekaligus bagi kami orang-orang Tionghoa, yaitu perayaan Mulung Onde, membuat onde. Nah, onde, onde itu ya. Ya. Jadi itu ya hari onde buat kami, karena itu juga sekaligus perayaan tentang Hari Ibu. Nah, sejarah, maaf saya bukan sejarawan ya Pak Ubay, tapi saya senang sejarah dan budaya, karena saya pikir sejarah adalah bagian dari kehidupan kita di masa yang lalu untuk memilih langkah kita ke depan. Batik Tiga Negeri yang menjadi tema hari ini luar biasa sekali, karena kita tahu bahwa asal muasalnya Batik Tiga Negeri itu Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu semuanya, tapi kalau saya kupas, maaf bukan sok tahu ya, berbagi. Itu menunjukkan sebuah multikultural. Tiga negeri mewakili tiga tempat kita tahu, yaitu birunya dari Pekalongan. Bahan yang dipakai untuk biru ini yang kita tahu adalah indigo, yang berasal dari tanaman jenis kacang-kacangan, jadi indigofora. Dari 700 jenis kacang-kacangan hanya 2 yang bisa menghasilkan warna biru, dan itu banyak ditanam di pantai utara, khususnya Pekalongan, Kedungui, lalu kemudian sekarang pun ditanam masih banyak di Indramayu. Pengusaha batik kita menggunakan itu untuk warna biru. Nah, itu Pekalongan ya. Jadi kebetulan batik yang saya pakai ini dari Batang. Batang Pekalongan itu masih satu tetangga ya. Nah, mereka mendungnya dari Cirebon ya, begitu. Ya, lalu kemudian kita tahu warna merah dari lasem. Ya, merah dari lasem, di mana lasem itu banyak sekali ditanam kayu jati. Jadi sebetulnya dulunya itu tidak menggunakan chemistry seperti sekarang. Ya, tapi betul-betul dari tanaman itu kayu secang, jati, mengkudu, akar mengkudu. Lalu kemudian daun alpukat pun untuk yang hijau-hijaunya, ya. Lalu kemudian jadi banyak sekali ya, kreativitas orang-orang kita di Indonesia itu untuk menghasilkan warna-warni. Lalu kemudian kita tahu slogannya dari Solo dengan Jogja yang punya karakter. Kalau Solo lebih kuning-kuning, ya, kalau yang Jogja lebih coklat, karena yang dipakainya adalah yang di Solo banyak menggunakan kayu nangka, jadi nangka itu kuningan, ya. Nah, lalu jadi itulah yang disayangkan sekarang semuanya nyaris dilupakan dan menggunakan chemistry. Secara kebetulan 2014 saya research ke Pekalongan, ke Kedungui. Kedungui itu daerah di mana maestro batik Wishu Chun ya itu berasal, salah satu keturunan Wishu Chun, jadi generasi ketiga Widya namanya ya. Itu dia masih menggunakan masih membuat nenek kakeknya punya desain. Dan apa yang terjadi adalah baru usianya 40-an tapi tangannya sudah kaku. Kenapa? Karena dia melakukan pencelupannya dan waxing semuanya, dan yang sekarang itu pakai mercury untuk fixernya. Nah, itu yang menyedihkan. Kalau dulu pakai tawas, penggunaan air abu. Air abu itu ley water untuk bikin kristal supaya garing. Nah, air abu itu dipakai oleh orang-orang Tionghoa untuk sebelum batik itu dibatik itu morinya itu direndam dengan air abu supaya benangnya itu terbuka dan zat-zat pewarna itu menyerap fixernya. Jadi dia menyerap, makanya luar dalamnya itu sama. Lalu kemudian motif-motif dari budaya Tionghoa, Lokchan, begitu. Lalu kemudian kupu-kupu, di mana kupu-kupu itu dari legenda sampai Engtai, ya. Jepang. Ya, Jepang masuk ketika tahun 42-an, yaitu yang kita tahu dia tidak Hokokai. Dia tidak membuat, yang melakukan semuanya adalah orang-orang kita, tetapi modelnya diberikan oleh Jepang. Maka bunga-bunga sakura mulai dikenalkan. Ya, nah itulah Hokokai. Lalu kita tahu juga ada yang Van Zwellen, di mana motif Eropa itu
itu masuk melalui buketan, jadi buke, itu jadi buketan. Nah, batik adalah sebuah representasi dari multicultural yang luar biasa sekali. Jadi seperti tadi yang Bu Listi sudah sampaikan, kekuatan bangsa kita justru adanya di situ. Di seluruh dunia tidak ada yang seberagam, sebineka bangsa kita. Jadi kita boleh berbangga bahwa Indonesia sekarang menjadi tolak ukur seluruh dunia. Dan sekali lagi, Bu Lolita, apresiasi dari saya. Oke, terima kasih sekali lagi dari saya dan selamat malam. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Konsul Jenderal, Ibu Listiana Oprananta dan stafnya, ada Ibu Santi, ada Ibu Pak Adnanda dan Bu Novita. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan karunia dan ridhonya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dengan sehat walafiat. Ibu-ibu yang saya cintai, sebentar lagi kita akan bertemu dengan tanggal 22 Desember, di mana itu kita peringati sebagai Hari Ibu. Peringatan Hari Ibu dirayakan di berbagai belahan Indonesia dengan berbagai ragamnya. Pastinya kita di Perth tidak mau ketinggalan ikut merayakannya. Kenapa itu hari ini kita berkumpul untuk merayakan Hari Ibu, dan kemarin pun sudah dirayakan dengan meriah di Konsulat Jenderal yang acara dari Dharma Wanita Perth. Luar biasa, Ibu Novita, selamat dan sukses untuk acaranya kemarin. Biasanya peringatan Hari Ibu itu selalu dihadirkan sosok perempuan, bahwa perempuan sebagai istri, pendamping setia suami, juga sosok perempuan sebagai ibu dari anak-anaknya. Keberhasilan perempuan dalam melaksanakan peran ini sering kita dengar dengan ungkapan-ungkapan di balik suksesnya suami. Ada peran istri yang setia mendampingi dalam suka dan duka, selalu memberikan dukungan. Dan begitu juga dengan di balik suksesnya anak, itu biasanya ada seorang ibu, contohnya saya, yang selalu memberi dukungan, didik, mengarahkan, memberi guideline. Bahkan setiap malam ibu tidak lelah, tidak pernah putus untuk mendoakan kesuksesan dan keberhasilan seorang anak. Saya pun mengalami sendiri ketika anak saya menjadi atlet junior golf DKI. Hampir tidak pernah punya waktu libur, karena setiap libur kita di lapangan golf, main golf, turnamen, panas-panas. Tapi alhamdulillah kami pindah ke Perth pun, anak saya yang terkecil masih menjadi state team golf junior di WA. Meskipun sekarang dia di Melbourne, kena lockdown, jadi golfnya cuti. Namun demikian, peringatan Hari Ibu itu perempuan sebagai ibu dan istri, tetapi peringatan Hari Ibu adalah lebih dari maknanya dari yang saya sampaikan tadi, adalah kita memberi apresiasi dan penghormatan kepada peran ibu dalam berbangsa dan bernegara, karena peranan ibu sangat besar untuk memajukan bangsa yang baik. Dalam acara ini, kalau saya boleh ambil waktu sebentar untuk mengucapkan terima kasih, karena ada dua sosok ibu perkasa di balik suksesnya acara ini. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Novita, karena acara ini didukung oleh DWP KJRI Perth, dan juga sosok Ibu Miska. Ibu Miska ini tiada henti-hentinya, tiada lelah-lelahnya memperkenalkan budaya Indonesia kepada Western Australia, ya Bu, nggak hanya di Perth ya Bu, ke Basselton, kemana lagi Bu manggungnya. Jadi lanjutkan Ibu-Ibu, saya sangat bangga dan saya sangat hormat ke Ibu, karena Ibu adalah pahlawan budaya di sini, salah satu pahlawan budaya di sini. Dan saya yakin Ibu-Ibu di sini juga pahlawan budaya. Anda adalah warrior ya, culture warrior Indonesia, karena sudah repot
berkebaya, bercantik-cantik, belajar wastra. Jadi saya boleh minta tangan untuk ibu-ibu yang hadir di sini yang menyambut dulu. Ada yang jauh datang dari Northern. Terima kasih Bu Naning khusus datang dari Northern berkebaya cantik untuk hadir di acara ini. Baik, sekarang kenapa kok kita belajar batik 3 negeri? Yang kemarin kita sudah lakukan belajar batik Madura. Sekarang kenapa kok batik 3 negeri? Batik 3 negeri ini adalah kekasih saya yang pertama di dunia batik. Karena waktu kecil saya sering banget melihat batik, tetapi selalu sogan, selalu solo, cantik. Saya juga masih senang, banyak sekali yang sogan. Tetapi saya lihat batik 3 negeri ini colorful. Itu yang membuat saya, wow, saya nggak mau cuma punya 1, saya punya 30. Ada sedikit mengenai batik 3 negeri ini, kenal legenda begitu dia menjadi salah satu ikon wastra di kurun waktu yang sangat lama. Karena batik 3 negeri ini awalnya ada pada tahun 1910, zaman pendudukan Belanda. Dan keluarga Choa yang pertama kali menciptakan batik 3 negeri ini. Kenapa kok dinamakan 3 negeri? Kenapa kok nggak yang lain gitu? Menurut cerita dari narasumber saya, ini diambil dari kisah pendekar 3 negeri. Jadi beliau menciptakan motif ini supaya motif ini sekuat pendekar 3 negeri, mengalahkan batik-batik yang sudah ada. Dan memang terbukti. Batik 3 negeri ini mempunyai nilai historis yang tinggi dan merupakan usaha keluarga batik Choa yang seperti saya sampaikan tadi. Usahanya itu dari 3 generasi, sampai 3 generasi. 1910 dan pada akhirnya ditutup oleh generasi ketiga pada tahun 2014 yang sudah disebutkan oleh Pak Hartono tadi. Kenapa ditutup? Karena kesulitan mencari pembatik yang halus. Sejarah mengenai batik 3 negeri ini, karena kalau kita belajar sejarah, kita tidak hanya mengenal satu peristiwa, akan tetapi kita juga belajar mengenai kekayaan itu sendiri, bahwa kita belajar mengenai batik 3 negeri, juga belajar mengenai kekayaan warisan budaya kita sendiri. Batik 3 negeri ini sungguh luar biasa karena selalu di sehelai kain itu selalu ada ruang kosong. Tidak demikian dengan batik 3 negeri. Tidak ada ruang kosong di batik 3 negeri ini. Batikannya dibolak-balik, 2 sisi, dari depan kemudian dari belakang pun dibatik lagi. Kalau jenengan semua perhatikan, ini yang motif klasiknya. Penuh semua motifnya, tidak ada ruang kosong. Jadi prosesnya sangat rumit. Melalui pelorotan warna 3 kali. Dan batik 3 negeri ini uniknya, kalau salah proses malah mahal. Batik-batik yang lain kalau salah proses cacat, harganya turun. Yang ini boten. Jadi itu spesialnya batik 3 negeri. Jadi ada batik yang proses pelorotannya pewarnaannya, pencelup dan pewarnaannya itu kelamaan gitu, ditinggal batik terus batiknya menjadi warnanya agak gelap. Dan itu ternyata sangat disukai oleh orang-orang dari Jawa Barat, Garut, Tasik, Bandung. Mereka malah menyebutnya batik kopi tutung. Kopi tutung tuh gosong ya. Jadi dan itu langka dan mahal. Jadi akhirnya karena banyak yang cari, loh itu produk salah kok malah banyak yang cari, akhirnya menjadi mahal. Dan kemudian ada lagi proses yang terlalu sering pelorotan warnanya itu terlalu banyak. Biasanya 3 kali pelorotan menjadikan batik 3 negeri ini standar seperti yang dimau yang ada di pasaran. Dan ini sampai 4 kali. Jadi batiknya menjadi terang dan itu juga banyak disukai.
batik yang model begini ini namanya batik albino. Jadi batik 3 negeri albino itu mahal dan saya pengen beli, masih ngerayu-ngerayu sama Bu Anita. Harganya belum ketemu karena memang mahal, karena langka kan. Dan kemudian ada satu lagi karena proses warna ada yang berkurang atau pewarna mulai susah didapat. Batik keluarga Choa pinter, dia bikin satu warna karena itu juga jadi dia bikin satu warna karena warna-warna yang lain susah didapat saat itu. Jadi dia bikin warna putih dan biru saja. Dan itu dipakai oleh encim-encim untuk hadir pada acara duka, gitu. Jadi akhirnya batik itu menjadi mahal juga, gitu karena tidak melalui proses yang semestinya. Nah, itu dinamakan batik kelengan. Jadi warnanya biru dan putih aja, biru tua, biru hampir ke hitam-hitaman, biru. Jadi gitu. Sungguh unik sekali batik 3 negeri ini. Jadi nggak ada yang kebuang. Kalau kainnya sedikit dia bikin kemben, kalau kainnya kotak dia bikin udeng, dan itu dicari oleh masyarakat Jawa Barat. Dan sampai itu menjadi status sosial di Jawa Barat itu. Jadi kalau ada pernikahan, berapa batik 3 negerinya yang dibuat seserahan, sampai begitu. Sangat unik, sangat luar biasa. Sampaikan oleh Pak Udaya tadi, batik 3 negeri ini memiliki akulturasi yang luar biasa. Pengaruh dari Cina, pengaruh dari ada Jepang yang kupu-kupu, ada Cina dari bunga seruni itu bunga seruni itu salah satu kesukaan motif Cina. Akan tetapi dia buat seperti buketan dengan ala pengaruh Belanda, karena orang Belanda senang dengan selalu di mejanya ada buketan. Terus orang Cina gambar, kita gambar motif buketan. Jadi hampir di semua motif 3 negeri selalu ada buketannya. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan celotehan saya mengenai batik 3 negeri. Semoga semakin ibu-ibu di sini. Puisi karya Ibu Novita Palis. Luar biasa. Puisi untuk Ibu. Kasih yang tanpa bertepi, sabar yang tanpa berbatas. Tempatku mengadu dan bercerita, tempatku berkeluh dengan segala kesah tentang dunia. Tempatku menemukan ketentraman hati, hadirmu dengan semua ketenangan dan halusnya tutur kata. Kau yang selalu membalut kegelisahan dengan senyuman. Kau yang selalu memiliki sejuta harapan. Kau dengan senyuman yang terindah. Menghayati dari arti daripada diaspora itu sendiri, kami ADNWA dan seluruh jajarannya senantiasa menyerukan, berusaha untuk mengajak semua kalangan yang ada untuk dapat memberikan dorongan, inspirasi, motivasi yang positif, serta melaksanakan berbagai potensi dengan langkah-langkah yang selaras sehingga menjadikan sumber manfaat yang bersama serta dapat berkontribusi yang layak untuk kemajuan negeri. Diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Lolita dan Bapak Darinho yang mana telah senantiasa berinisiatif serta memfasilitasi sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Kan tuh udara ya, kempes kan? Seperti kita tiup balon, balonnya mengembung kan? Dimasukin udara segar. You put in fresh air, the balloon is expanding, right? The same here. So the palm is here, the palm is your abdominal, diaphragm, intercostal muscle. So you breathe in, and the chest follows secondary, primary, secondary. Yeah. And when you breathe out, you squeeze everything out.
until it's hollow, flat. Yeah. Now, if you use these muscles 24/7, you will develop a very powerful core. Selamat sore Ibu Listia selaku Konjen RI di Perth. Dan selamat sore juga ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian pencinta wasra di Perth. Perkenalkan, saya Hartono Sumarsono sebagai kolektor batik sejak tahun 1983 hingga saat ini. Saya diminta oleh Ibu Lolita untuk berbicara tentang batik tiga negeri. Apa sih itu namanya batik tiga negeri? Itu sangat menarik. Batik tiga negeri, konon menurut cerita bahwa batik ini dibuat di 3 daerah. Warna merah dibuat di Lasem, biru dibuat di Pekalongan, dan coklat atau soga dibuat di Solo. Setelah ditelusuri, ternyata bukan seperti itu. Ternyata hanya di 2 tempat, bahwa merah dibuat di Lasem dan biru serta soga itu dibuat di Solo. Mengapa batik ini dinamakan tiga negeri? Rupa-rupanya si pembuat keluarga Chua Gyok Chiang itu terinspirasi oleh cerita Sako yang sangat terkenal pada waktu ini. Kita bahas satu persatu mengenai keluarga Chua ini. Yang pertama kali yang membuat batik tiga negeri itu adalah Chua Gyok Chiang. Chua Gyok Chiang mempunyai 2 anak lelaki, Chua Chung Kian dan Chua Chung Kian. Kedua anaknya ini pun membuat batik yang sama. Lalu dari keluarga Chung Kian itu punya anak 3, Chua Xiang Buan, Chua Ching Yo, dan Chua Xiang Sui. Ketiga-tiganya ini membuat batik. Dari keluarga Chung yang pun ada anak-anaknya membuat batik. Nah, kita lihat hasil dari kerja mereka. Saya perlihatkan dari generasi yang pertama itu Chua Gyok Chiang. Kain ini diberi tanda tangan di pojok dengan tulisan Mouthful Chua Gyok Chiang. Kita lihat lagi dari keseluruhan. Biasanya batik tiga negeri itu adalah pagi sore. Kalau ibu-ibu sekalian lihat, ya, ini dipisahkan oleh garis. Tapi kita bisa lihat di sini bunganya, buketannya satu turun ke bawah, di lain sisi naik ke atas, berlawanan arah. Itu selalu dari zaman dahulu di Pekalongan tadi mana itu selalu seperti itu. Bisa lihat dengan seksama betapa cantiknya batik tiga negeri ini. Batik ini terasa lebih coklat dan orang-orang Priangan menamakannya sebagai kopi tutung. Ya. Warna semacam ini tidak selamanya seperti di batik tiga negeri. Biasanya lebih muda coklatnya. Pencelupannya lebih dari yang biasa, maka warnanya menjadi coklat tua. Gambar rusa begitu detailnya, dan juga burung, bangau. Coba
ibu-ibu perhatikan, dan juga gambar gajah, begitu halusnya seperti lukisan realis, ya. Dan hasil yang semacam ini tidak ditemukan lagi setelah 50 tahun kemudian. Nah, kita lihat satu lagi detail yang lain, bunga ini. Nah, di bunga ini kita bisa melihat bahwa buatan lasem warna merah itu dan biru dan soga di Solo itu terlihat sekali. Bisa Bapak Ibu bayangkan dan bisa lihat bahwa sangat berbeda batik merah dan batik biru ini. Nah, itulah tandanya bahwa batik ini dibuat di dua tempat. Kita lihat sekarang, ini namanya kemben, yang di tengah itu ikat kepala atau udang. Jadi keluarga Choa itu membuat batik tiga negeri bukan hanya kain, tetapi juga sarung dan juga ikat kepala atau kemben. Kain ini hasil karya dari generasi kedua, yaitu Choa Chun Kiat, dituliskan di pojok kanan. Nah, ya, ibu-ibu sekalian bisa melihat hasil karya dari generasi yang kedua ini, dan warna yang sesungguhnya banyak beredar di Priangan adalah warna coklat yang semacam ini, yang beda seperti generasi yang pertama. Tapi bukan berarti generasi pertama itu hanya kopi tutung, yang coklat seperti ini pun ada. Kita lihat buketannya ini dari daun lompong, daun keladi yang sangat jarang di batik tiga negeri. Pada umumnya seruni, banyak sekali terdapat di batik tiga. Ibu juga bisa perhatikan dari kain ini, latarnya sido putih dengan buketan seruni. Seruni di Tiongkok itu simbol dari musim gugur, juga merupakan simbol kekuatan. Kita lihat lagi hasil karya dari generasi ketiga, Choa Siangguan, dengan inovasi, bukan seperti yang tadi dari generasi kedua, tapi tetap dibuat dengan latar coklat itu. Tapi yang sekarang adalah dari perkembangan itu sendiri. Apakah kemungkinan waktu tahun 60 di Solo batik produksinya bermacam-macam, sehingga generasi ketiga ini mengikuti aliran zaman, jadi membuat inovasi sehingga terlihat lain dengan yang biasa dia produksi. Lihat adalah dengan latar krem hijau dengan lataran obat nyamuk semacam ini. Pengembangan yang lain lagi adalah dengan latar pasiran hijau dasarnya, lalu diberi titik-titik, itu disebut sebagai latar pasiran. Kemungkinan waktu itu Gothic Swan diminta oleh Bung Karno untuk mengembangkan, menamakan batik Indonesia. Gothic Swan mempunyai inspirasi, yaitu membuat batik dari motif-motif tradisional Solo dengan pewarnaan pesisiran. Biasanya batik Solo itu pada umumnya berwarna coklat atau hitam. Nah, Gothic Swan membuat dengan warna-warna dasar merah, biru, hijau. Nah, disitulah yang disebut batik Indonesia. Apakah kemungkinan dari generasi tiga ini mengikuti tren waktu itu, membuat sesuatu yang berbeda? Kalau seseorang mempunyai batik pagi sore semacam ini dengan latar yang berbeda, coklat dan hijau, itu seolah-olah mereka itu punya dua kain. Satu kesempatan bisa memakai yang warna coklat, sekali waktu bisa memakai yang warna hijau. Kan? Tapi ketika dililit yang hijau yang di depan kelihatan hijau, jadi seolah walaupun punya satu kain, tapi seolah mempunyai dua kain. Kita lihat lagi, ini batik tiga negeri dari daerah lain. Yang latar sido putih ini dari Lasem, dan yang sebelah kanan itu sarung dari Pekalongan. Karena batik tiga negeri begitu terkenal di daerah Priangan, kemungkinan permintaannya banyak, sehingga dari sentra batik yang lain juga membuat batik-batik tiga negeri itu. Nah, ternyata agak beda cirinya gitu ya. Kalau kita perhatikan antara batik tiga negeri Solo dengan yang
dari Lasem berbeda. Kita lihat lagi, ini 3 negeri dari Cirebon dengan latar seperti buni ukel dengan seperti buah buni, dan bunganya begitu menonjol. Kalau kita perhatikan sebelah kanan itu dari Jogja. Jogja pun membuat 3 negeri dengan latar lereng dan bukit. Kalau saya perhatikan dari generasi yang pertama dengan ke generasi yang ketiga, itu ada satu perbedaan kualitas. Ya, saya lihat juga batik Pekalongan seperti itu, batik Tasik juga seperti itu, Banyumas juga sama seperti itu. Jadi seolah-olah sudah tidak ada lagi, dan banyak orang yang mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi tenaga yang mumpuni untuk kerja untuk bagus seperti yang dahulu. Sebetulnya bukan seperti itu, karena saya sendiri memproduksi batik-batik baru dengan kualitas prima, yaitu upahnya. Nah, ini yang sangat sulit untuk produsen batik. Karena apa? Karena upahnya mahal, dibuatnya lama, sehingga modalnya besar. Nah, inilah yang menjadi masalah bagi kita sekalian. Nah, seandainya ibu-ibu mau membantu untuk melestarikan batik-batik yang eksklusif, bayar ya dengan harga yang agak mahal supaya batik-batik ini bisa berlanjut. Kalau kita lihat batik ini, coba ibu bapak perhatikan kelopak bunganya dengan titik-titik yang begitu halus dan juga dauni. Ini saya ambil dari batik kuno Pekalongan, sehingga kita melihatnya begitu luasnya salur-salur di daun tersebut. Kita lihat lagi latarnya, latar beras mawur. Bisa bayangkan, batik sehalus ini masih bisa dibuat pada saat ini. Kita lihat satu lagi, tadinya dari batik Lasem saya buat dengan latar soga semacam ini. Kita lihat burung, isen-isen yang bagian perutnya burung, sedemikian halusnya, dan juga bagian sayapnya. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, saat ini masih bisa dibuat batik semacam ini. Juga latarnya, orang Pekalongan bilang kuping gajah, ada yang katakan juga omak gareng, yang macam-macam. Demikianlah sharing saya mengenai batik 3 negeri. Mudah-mudahan ini menginspirasi ibu bapak sekalian dan menumbuhkan rasa cinta kepada batik. Mudah-mudahan bapak ibu sekalian ingat, setiap ada event di Perth, kenakanlah batik sebagai wujud nyata cintamu terhadap Indonesia. Dan terima kasih. Dan Selamat siang Pak Hartono, selamat siang Bu Anita. Selamat siang Ibu Lolita. Selamat siang Mas Dance, senang banget kita ketemu, terima kasih Ibu Lolita. Dan ibu-ibu di Perth, jangan lupa ibu-ibu di Perth mesti disapa juga. Ibu-ibu di Perth, halo. Halo, selamat siang ibu-ibu di Perth. Kita datangnya ke sana. Ini Bu Konjen, Pak Konjen. Iya. Pak Ibu Hartono. Rizky, selamat siang. Bapak, terima kasih. Kita semua sudah melihat video Bapak yang cukup informatif. Terima kasih untuk semua effortnya. Kami di sini menghargai semua kerepotan Bapak untuk bikin video. Terima kasih untuk sharing informasinya, Bapak. Terima kasih. Dengan senang hati, Bu Lolita. Terima kasih juga untuk Bu Anita sebagai narasumber saya. Ini saya gangguin Bu Anita berapa minggu, Bu? 3 minggu, Jim. 1 bulan gangguin terus. Dengan senang hati memberikan masukan untuk Ibu Sri Kandi kita nih. Ini untuk Ibu
Ibu nanti di sini yang tadi Ibu pengen tanya mengenai batik-batik dari daerah mana, di situ Ibu bisa baca ya. Saya baca Pak, malam saya baca. Ini kain panjang batik 3 negeri yang sangat tua. Motif batik ini menjadi spesial karena di buketannya ada 2. Di satu sisi kiri memakai vas bunga warna biru, itu pengaruh dari Belanda, dan sisi sebelahnya tanpa vas. Ditemukan motif kupu-kupu dalam kain ini, burung dan juga merah. Warna klasik generasi pertama keluarga Choa. Batik ini dibuat sekitar tahun 1920-an. Jadi kalau dipegang, kainnya sangat halus. Salah satu penari terbaik yang Perth punya. Terima kasih Mbak Nona. Kain panjang 3 negeri buatan Choa Chulkia. Ini adalah buatan generasi kedua dari keluarga Choa, generasi kedua. Batik 3 negeri ini mempunyai motif bunga seruni lagi. Ada motif kupu-kupu dan burung pada motif ini. Ini buatan generasi kedua Choa, dibuat sekitar tahun 1945 dan masih grass, masih ada labelnya. Tiga negeri Solo, dari Solo ini. Motifnya adalah buketan bunga seruni dan dahlia. Nah, dia mempunyai latar yang unik karena lengko-lengko, tidak seperti biasanya yang kel atau yang tanahan biasa. Ini latarnya lengko-lengko, yang latarnya dipenuhi oleh di situ ada ditemukan motif kawung, tambal dan bermacam-macam. Ini kain panjang 3 negeri Choa Siang Sui. Warna tanahannya hijau. Jadi ini di luar pakem kan. Yang awal-awal itulah warna tanahannya biasanya hanya coklat. Kain ini mempunyai buketan bunga anggrek dan berlatar pasir emas. Jadi ada titik-titik yang kita biasa bilang tanahan pasir emas. Buatan Choa Siang Sui merupakan generasi ketiga dari generasi pamungkas. Pagi sore ini kain panjang ini biasa disebut kain panjang batik 3 negeri cap adik bayi. Kenapa dinamakan cap adik bayi? Karena di dalam stiker kalau beli baru itu ada stikernya, ada bayi, foto bayi tengkurap. Jadi ini motif pagi sore, yang sebelah kanan adalah kawung dan sebelah kirinya adalah lereng. Di tengah-tengahnya dengan buketan, masih dengan tetap buketan, motif klasiknya batik 3 negeri. Ini kain panjang batik 3 negeri Lasem. Kain panjang ini motifnya sangat spesial karena satu sisi Gunung Ringgit. Gunung Ringgit ini motif yang sangat disukai karena diharapkan pemakainya mempunyai rezeki yang seperti gunung, tidak ada habisnya. Sementara sisi satunya adalah motif yang disebut latohan. Latohan itu
sejenis rumput laut, maksud saya, yang banyak ditemukan di Lasem. Oke guys, demikianlah tadi acara Kelana Batik Tiga Negeri hari ini sudah usai, dan saya sangat bahagia sekali, sangat senang sekali budaya Indonesia ternyata Ibu Lolita meningkatkan kembali, dan semangat saya untuk mencintai budaya Indonesia saya kagumi. Okay guys, thank you very much for watching. Don't forget click like, subscribe and comment. Thank you and bye bye. Kelana Batik Tiga Negeri. Kelana Batik Tiga Negeri. Thanks for watching. Make sure to subscribe and hit the bell icon to never miss out on another videos.